Shalom, selamat pagi Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas berkat-Mu yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersuka cita di mana malam hari Engkau melindungi kami, memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami bersuka cita menyambut hari yang baru dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di dalam Kristus Yesus, sapaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Markus 9 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sampai di sebuah rumah di Kapernaum, Tuhan Yesus berkata apa yang murid-muridnya perbincangkan di tengah jalan. Tuhan Yesus tahu bahwa tadi murid-muridnya bertengkar di tengah jalan. Mereka mempertengkarkan siapa di antara mereka yang terbesar. Melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus sedang mengungkap kepada kita rahasia kehidupan anak-anak Allah dan gaya hidup yang harus kita miliki. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa murid-murid saling mempertengkarkan siapa yang terbesar? Mari kita lihat sedikitnya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, mereka berpikir kerajaan surga sama seperti pemerintahan dunia. Pada waktu itu pemerintahan Romawi lah yang sedang menguasai Palestina. Dan kehormatan yang dimiliki seorang raja serta para pejabat telah mempesona mereka. Mereka membayangkan bahwa kerajaan Allah yang akan datang tersebut adalah kerajaan di mana Yesus akan menjadi raja dunia seperti Daud, Salomo, dan juga mereka para murid-muridnya adalah para pejabat-pejabatnya. Kebanggaan menjadi pejabat dan dihormati oleh banyak orang merupakan kebanggaan orang pada umumnya. Dan kebanggaan seperti inilah yang juga diingini oleh murid-murid Tuhan. Namun kenyataan yang kita jumpai sekarang ternyata bukan hanya murid-murid Yesus yang memiliki keinginan dan filosofi hidup yang seperti itu. Banyak orang Kristen saat ini pun yang masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan dan filosofi hidup yang salah. Padahal kebanggaan orang Kristen seharusnya bukan pada hal-hal yang duniawi, melainkan pada salib Tuhan. Paulus berkata di Galatia 6 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Jadi kebanggaan orang Kristen bukan terletak pada berkat-berkat jasmani dan sukses jasmani. Tetapi kebanggaan orang Kristen itu harusnya terletak pada salib Tuhan. Karena salib Tuhan
itulah yang kita akan temukan di dalam kehidupan kita yang diremukkan dan dimatikan. Artinya, kita menjadi pelayan bagi orang lain. Kita rugi untuk kebahagiaan orang lain. Dan kita menderita demi keuntungan orang lain. Inilah yang disebut dengan bermegah di dalam salib Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masih memiliki ambisi duniawi. Pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus masih belum murni. Mereka mengiring Tuhan karena ingin mendapat upah. Mereka mengiring Tuhan bukan karena ingin memberi hidup mereka, tetapi malah mencari hidup yang lain. Kita percaya bahwa setia mengiringi Tuhan itu akan mendapat keuntungan dan upah yang sangat besar. Tetapi tentu bukan karena untung dan upah itulah kita menjadi setia dalam Tuhan. Bukan. Tetapi ketika murid-murid sedang termangu-mangu karena Tuhan Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka percakapkan di tengah jalan tadi, Tuhan Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yang terbesar di kerajaan sorga adalah bukan yang terbesar atau terpandang menurut ukuran dunia, tetapi mereka yang melayani orang lain, mereka yang tidak dianggap penting, dan mereka yang tidak suka tampil untuk mencari pujian. Dengan perkataan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang terbesar di dalam kerajaan sorga adalah mereka yang memperhatikan dan menyambut saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Kesediaan untuk menerima dan memberikan pertolongan kepada orang lain, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang bodoh, dan orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, adalah tindakan kita yang dikategorikan untuk Tuhan Yesus sendiri. Besar kecilnya kedudukan kita dalam kerajaan sorga tergantung seberapa dalam kita merendahkan diri kita dalam melayani sesama tanpa mengharapkan pamrih apapun. Untuk itu, menjadi yang terbesar dan menjadi yang terutama di hadapan Tuhan adalah dengan menjadi pelayan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, terlebih hari ini. Tuhanlah yang membimbing kami, yang memelihara kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami terlebih satu hari ini. Berkati kami ya Tuhan dalam memulai aktivitas kegiatan kami satu hari ini. Tuhanlah yang menuntun kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.